Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabia Safa Salawat. Saya dari kelas 1B, jurusan keperawatan, program studi Sarjana Terapan Plus Profesional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis paradigma Pancasila pada isu rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK. Pertama-tama saya akan mulai dengan awal apa itu paradigma Pancasila. Paradigma Pancasila adalah suatu pandangan dunia yang berfungsi sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan dalam program pembangunan di Indonesia. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung keyakinan dasar yang berperan sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, juga pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Hal ini mencerminkan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar bagi individu dan institusi dalam menerapkannya. Isu yang akan saya bahas saat ini adalah gaduh soal rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK dan bagaimana mekanismenya dan mengapa ini dinilai tidak tepat sasaran. Mengapa polemik ini muncul? Semua keributan ini bermula dari terungkapnya dokumen buku nota keuangan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran 2025. Dalam dokumen yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama itu tercantum beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema kewajiban pelayanan publik atau PSO kereta api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek yang disebutkan tanda kutip perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan tiket elektronik berbasis nomor induk kependudukan atau NIK bagi pengguna KRL. Selanjutnya, namun karena pemerintah memberikan subsidi PSO, maka tarif yang dikenakan kepada pengguna hanyalah Rp3.000. Jadi, pemerintah mensubsidi satu orang sekitar Rp17.000. Mahal memang, tapi kan ada benefitnya atau keuntungan, ujar Herlambang kepada BBC News Indonesia. Keuntungan yang dimaksudnya itu antara lain bisa mengurangi kemacetan, mengurangi emisi karbon alias polusi, hingga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Itulah mengapa baginya pemberian PSO untuk transportasi publik harus digelontorkan sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar makin banyak orang beralih menggunakan transportasi umum. Karena bagaimanapun dananya berasal dari pajak rakyat. Nah, bagaimana kalau semisal orang bayar pajak lalu justru naik angkutan umum, subsidinya dicabut? Itu kan malah membuat masalah, ucap Herlambang. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan belum ada keputusan final terkait perubahan skema subsidi KRL dari PSO menjadi berbasis NIK. Menteri BUMN pun Erick Thohir juga mengaku belum mendapatkan informasi detail tentang mengenai rencana perubahan skema penetapan tarif kereta komuter Jabodetabek. Pada Pancasila, di sila kelima ya berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapat saya mungkin akan terdengar mirip seperti pendapat Herlambang dari wawancara BBC News. Menurut saya, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, perbandingan dengan angkutan umum di Cina, sistem transportasi umum mereka termasuk kereta api dan metro kendaraan dikenal sangat efisien dan terjangkau. Pemerintah Cina memberikan subsidi yang besar untuk menjaga tarif tetap rendah demi aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat merata. Misalnya, tarif kereta bawah tanah di Beijing relatif lebih murah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduknya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang dapat dijangkau oleh semua orang. Sebaliknya, rencana kenaikan harga tiket KRL di Indonesia dapat dilihat sebagai langkah yang berpotensi untuk mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika harga tiket naik secara signifikan, hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah pengguna KRL yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemacetan di jalan raya karena lebih banyak orang yang akan berlari ke kendaraan pribadi mereka. Dampak sosial ekonominya adalah kenaikan harga tiket juga memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas. Di Indonesia banyak warga yang bergantung pada transportasi umum untuk mobilitasnya sehari-hari. Dengan meningkatnya biaya transportasi, ada risiko bahwa kelompok rentan akan semakin terpinggirkan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan salah satu pilar Pancasila. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan transportasi seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial semata untuk negara. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan tentang paradigma Pancasila menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.